bakal diambil kira-kira? Yuzong sih gua. Kalau Yuzong ini udah untuk sisi power sih. Tapi bisa pakai Purify SME-nya juga. Coba kita lihat. Ceng ceng. Ceng Apa ceng. itu? Apa tuh? Yuzong. Benar. Terakhir banget. Iya. Yuzong. Nasi Pilihan, padang, Be. pilihan diving. Hah? Kenapa panik sih? Lu jangan gitu lu. Iya. Hana titik-titik. Hanabi? Iya, boleh. Hanabi pintar. Masa? Kan titik-titik dua. Masa? Nah, Capek gua udah pakai titik-titik. Gua udah pakai titik-titik ya. Ya kan Hanabi sama Hanzo misalkan. Bisa Oke. jadi. Dan dalam prediction. Yes. Papua. Igos. Evos. Cabe. Evos. Evos. Ini powerful banget di bagian depannya. Kok gua enggak? Apa? Bigetron. Bigetro. Oke. Big Oji itu. begitu. Pasti Oji gara-gara Harley Kaja. Salah. Hah? Apa? Cloud lah. Cloud samping. Cloud Brands Cloud ya. Midland. Cloud Jungler, bro. Kalau tau nggak Cloud Jungler, gua kangen satu orang main Cloud Jungler. Siapa ya? Coba tebak. Lo tau gua masih lihat, gua baca di mata gua. Coba. Sin. Iya, Pinter Sin Pak Pulung. Sin sih. Yes, Ada benar lagi. banget. Tapi langsung saja kita masuk ke dalam in-game. Udah gua bilang Antara Cloud samping. EVOS Legend versus Bigetron Alpha. Aduh, Cloud samping. Udah keren-keren. Bilang gak bakal dilepas buat brand. Masih bisa dilepas ternyata kali ini. Cloud di samping Pak Pulung. Lu mau ke meja brand sih gak? Gua kasih waktu. Oke. Oke, lo Oke. nasi padang lagi. Yoi. Ternyata pergerakan di arah bottom lane anti-match memberikan damage yang luar biasa terhadap seorang Ripo. Kali ini Riponya agak sedikit terganggu pergerakannya. Meanwhile anti-match masih sedikit sabar untuk menggunakan skill-skillnya. Dia nggak mau terlalu terburu-buru dan dia lebih sabar lagi. Oke, sambil menunggu KB sedang combat ritual nih kayaknya, langsung melakukan flanking tapi ternyata wow, ada ikan paus ya. Waduh. Ada game in pause, ada technical issue yang harus kita solve dulu teman-teman. Jadi Nggak sabar apa-apa, dulu ya. Sabar. Sambil nunggu game pause biasanya nih Pak Produser itu suka munculin mukanya para player. Oh iya benar. Ini dia wajah-wajah para player kita akan saksikan aja. Nah, loh ya. Ini dia kangen lah ya ngelihat player-player main berlangsung, teriak-teriakan, nggak pakai ampun, kayak rata begitu kan pada kangen kan pasti. Baru aja tadi dibicarain ya Ji ya si Raja Boy tapi udah nongol sekarang di kolom DM kita nih ya. Iya, dia ngetek kita nggak tahu tuh nggak bisa denger aku dia ngomong apaan. Pokoknya Pulung utang ngasih lihat ini ya. Apa? Monteknya Raja Boy ke aku ya dari BTR Bravo. Lihat Rainbow yang pakai Cloud. Berarti seorang Brands berhasil ngelepas Cloud-nya ke Rainbow. Berarti dia percaya banget ya. Iya. Berarti dia percaya banget. Oke, tadi ada informasi dari Bapak produser yang terhormat. Benar? Katanya ada technical issue di mana di situ Ada ada bug spell retribution. Benar, ada bug terhadap spellnya, retri dan juga ada beberapa yang lain. Jadi buat teman-teman semua, kita bakal nge-solve masalah ini secara cepat. Jadi buat teman-teman semua bisa sabar di luar sana sambil kita menunggu. Mungkin pastinya saat lagi kita akan langsung terbang menuju ke lane of dawn untuk langsung melanjutkan lagi bagaimana pertandingan antara EVOS Legend versus Bigetron Alpha. Waduh. Nah, nih ngomong-ngomong gini ya, pengen nanya nih ke Profesor. Apa? Ini kita bakal langsung balik lagi Profesor setelah ada technical issue yang sudah dialokasikan, di-fix oleh para pemain dari tim Bigetron juga Evolution. Nah, Pak Pulung dan Profesor, ini kalau misalnya Cloud-nya Brands itu berani dilepas ke arah Rainbow, tandanya ini Rainbow tuh punya ini ya, punya permainan Cloud-nya cukup baik berarti. Iya. Jangan multi role yang paling ditakuti juga sih sebenarnya, dan patut diperhatikan juga jangan sampai dia dilepas dari perhatian mungkin teman-teman dari EVOS Legends terutama, karena kalau seandainya ini Cloud-nya dapat free farm yang luar biasa apalagi dari double lane, dia lebih mudah lagi untuk mendapatkan item yang dibutuhkan. Benar banget, nggak boleh lepas dari perhatian sama sekali. Wanita aja dilepasin perhatiannya dia bisa jatuh cinta ke hati yang lain, apalagi player-player yang gak terdeteksi. Buset, Bener Pak, sikutnya bahaya. Pulung nyala. Bahaya poin, hah? Sikutnya Pulung nyala tuh kayaknya. Waduh. Mau nyikat Oji tuh. Pasif gua tuh. Tapi ternyata rotasi ke arah bottom lane hanya untuk mengusir mundur para pemain dari tim Bigetron Alpha. Supaya One anak mak dari Pontini bakal coba tuh dapetin turtle. Sepertinya akan coba di kontes kembali Dreams. Udah mulai masuk ke arah jungle sedikit demi sedikit. Bayangkan
sedikit masuk ke jungle, diinvasi sampai para pemain dari tim Big Hit Alpha nggak bisa bantu atau nggak bisa take over ke arah Turtle. Di menit yang kedua, kalau Turtle dapet, ini rugi banget. Pagi-pagi main ke jungle. Cakep. I'm single and ready to mingle. Waduh. Pagi-pagi main ke jungle. Cakep. Hilang nggak balik-balik. Waduh. Serem juga tuh. Lagi main ke jungle. Cakep. Bacot lu gua sumpel sini Nah, Mau nggak lo berdua sini nggak lo? Jangan dong, sakit dong. Nah, Benedetta-nya tapi kali ini di arah top lane ganggu banget dari seorang Clover di freeze lane. Habis-habisan. Lihat rainbow-nya. Tapi kali ini mau akan dibuka untuk para pemain dari tim Big Hit Alpha berhasil mendapatkan Turtle yang sudah diamankan oleh Brans, tapi ternyata Ultimate hanya membuka vision saja. Hantaman benda tumpul nggak berimpact apapun. Mereka kenapa kalau dikeluarkan? No! Lebih memilih untuk sabar karena dia tahu mencoba untuk nge-kick seorang Ultimate adalah salah satu bencana yang cukup besar. Iya, tapi nge-trigger untuk Anti-Match sudah menggunakan Vengeance-nya loh. Ke-trigger tadi untuk si Anti-Match-nya di saat dia tadi landing dengan menggunakan Black Dragon Form, turun langsung menggunakan Vengeance-nya. Hanya saja dari Wan udah level 6 sedang melakukan farmingan, ada Harley di sisi yang berbeda juga, tapi di bagian atas sana Blazing Duel dikeluarkan begitu aja. Ternyata langsung dibabar oleh Wan, first blood masih didapatkan di bagian bawah juga. Kajanya menjadi korban 2 down dari BTR. 2 down dari tim Big Hit Alpha, kerugian yang luar biasa, bahkan berhasil mencoba ditumbangkan kembali. Masih di-cover oleh seorang Dreams, permainan yang luar biasa. Dreams kalau tidak berhasil itu bakal bisa ditumbangkan, dan kerugiannya udah bukan kerugian yang luar biasa. Rugi bandar, bisa jual sawah, jual rumah kalau itu. Rugi bandar. Tapi Ripo di bagian bawah masih meng-clear wave minion. Yuzong pun udah langsung datang lagi di bagian atas sana. Wan-nya sendirian aja, belum ada backup-nya begitu berarti. Sementara Clover udah mulai hadir, tapi Dreams langsung ingin masuk dan menabrak ke arah Wan-nya. Lumpot tuh yang terakhir bagus dari seorang Wan, tapi ternyata masih ada Monster Soccer dikeluarkan. Freestyle dulu bos. Oh my Itu god. dia, hey Resboy, kalau antum melihat ini, Tolong. itu dia arah yang benar ya. Iya. Oke, di bagian bawah juga untuk Rainbow-nya udah menggunakan DHS untuk yang sekarang. Sementara di bagian tengah ada Dreams, ada Kaya yang berhasil menarik ke arah Sivana-nya. Udah ada Daily Magic juga, tapi ternyata belum terlalu efektif. Bukan hanya itu saja, kita bakal melihat sedikit pergerakan yang dilakukan oleh tim Big Hit Alpha. Rainbow-nya agak sedikit bebas. Terpick off satu kali, but it's okay, no problem. Masih well play, tapi Rainbow di damage-nya cukup besar. Burst dari seorang Rexy, tapi untung saja masih bisa dihindari dengan pergerakan dari Mirror Image Dexter. Oke, di bagian bawah juga Yuzong cutting minion berdekatan dengan Harley, tapi di area Turtle udah ada Sylvana, Wan dan juga Kagura beserta Hisansen digunakan oleh Wan tadinya. Sementara Benedetta di bagian belakang ngedash lagi, belum ada efektif yang apa ya, sebuah serangan yang benar-benar berarti dari kedua tim ini udah saling mendekati ke arah Turtle. Turtle-nya coba diambil, tapi Dreams menjadi pilihan. Duel mereka langsung ke arah sana, memukul mundur para pemain dari tim Evo Slide untuk mendapatkan satu buah Turtle. Itu adalah pilihan yang sangat wise. Meanwhile, Dreams-nya pun tidak terpick off. Kerugian EVOS Legend di arah top lane, tapi masih bisa ditanggulangi dengan adanya pulsa di arah mid lane. Dan Dreams udah nggak menjadi Will of Dragon. Untuk beberapa detik ke depan, Ripo menuju ke arah bottom lane untuk mendapatkan satu buah momentum ke arah Clover. Karena Clover udah bebas banget Profesor KB. Ya, ini satu momen yang aku bilang dari awal ketika ada Benedetta, kalian akan mendapatkan keunggulan lewat speed push. Makanya jangan heran ketika nanti turret akan lebih diunggulkan ke arah tim yang punya Benedetta. Benar, bukan sembarang, benar. Clover sudah membuka vision bawah bottom lane. Ripo juga masih menang bisa dibilang walaupun turretnya hilang. Tapi Ripo sama Clover masih megang masih megang Ripo untuk saat ini. Saat ini doang. Tapi di arah late game nanti kalau misalnya tiba-tiba dia punya Deadly Blade, si Halbert, itu beda cerita. Wait, ini Rainbow mau ke Win of Nature duluan atau ke Golden Staff ya? Rainbow. Golden Staff sih, Golden Staff. Golden Star coba dengan Staff. 3 item Harusnya attack si speed seperti Golden itu. Staff. Dia bisa dibilang walaupun tersentuh satu kali tadi, tapi kalau untuk sekarang dia tidak tersentuh sama sekali. So ini bakal jadi advantage banget buat teman-teman dari Big Hit Alpha ketika mereka benar-benar memberikan space kepada seorang Rainbow. Tambah belum ada ganking yang terjadi, dan kalau misalkan dari segi itemnya Rexy, secepat mungkin either dia mungkin ngamanin item wrong, tapi Tiffany masih Oke, nggak berhasil berajas The Wild Dragon karena seorang Tris juga udah gak punya apa-apa lagi, ditarik begitu saja. Harus hilang, ada hantaman benda tubuh ke arah belakang menuju ke arah seorang Brass. Apakah bakal coba di follow up? Ternyata Ultimate seorang diri di sana. Double kill di arah bottom lane, dan lihat Ultimate jadi follow up dengan seorang Clover, ada Presiden dan seorang Raven yang bisa terlalu besar. Naganya pun harus hilang di telan bumi. Ngasih Big Gatron program to win. Wow, Blazing Duet yang on point sekali di mana tadi untuk Big Hit Alpha mendapatkan serangan lewat
cancel. ada Benedetta yang menjadi korban selanjutnya. Bener banget, tadi aku notice banget di map tiba-tiba Bransnya nemuin seorang Benedetta dari seorang Clover dan dimana dia tidak bisa memiliki escape ability lagi. Iya. Dari Magic tumbang. Oke, dua yang mereka lagi dan lagi untuk seorang Nadas. Coba di tanah ada belakang langsung ada yang over tekan seorang Kaya dan juga Drench. Hanya untuk mengusir mundur para pemain dari tim Bigetron Alpha mendapatkan satu buah turret di arah mid lane. Keuntungan untuk Bigetron Alpha satu tackle lagi bakal membuat pundi-pundi gol Bigetron Alpha menjadi bukit. Iya, hanya saja untuk gimana ya Pak ya, tapi untuk counter turret ini dari EVOS Legends jauh lebih mengungguli loh. Ada dua tempat ataupun dua sisi yang udah langsung dihancurkan begitu aja. Dua sisi dihancurkan begitu saja. Dan di sini player goldnya dimegang oleh Brans dan juga Ripo dengan 5.400 di arah posisi yang kedua dan top 3-nya bahkan. Top 3-nya dipegang sama tim Bigetron. Kalau di posisi kayak gini emang sebenarnya Bigetron Alpha lebih diuntungkan karena mereka punya asuransi late game. Ya, Mereka punya Cloud walaupun memang magical damage pick off-nya Brans bakal combo sama Ki, bakal combo sama Dreams. Tapi ternyata kalau misalkan kita ngomong masalah late game, Rainbow. Jangan lupakan Rainbow di mana dia punya blazing duet dan physical damage yang tertinggi dari Cloud di menit 15 kan tuh udah kayak ini anti match sih kalau dimakan langsung bisa hilang seharusnya ya. Iya. Lihat Duel Dragon langsung dikeluarkan oleh seorang Drench untuk mengusir mundur saja karena dia tahu ada satu turret yang bakal diamankan. Itu worth banget. Ngebuang ultimate untuk dapetin satu turret. Bonton Shocker dikeluarkan hanya untuk membuka vision supaya ketika Wan masuk dia tahu nggak ada siapa-siapa lagi di sana. paling lama juga cuma 30 detik kan paling. Yes. Langsung team fight lagi paling pick Iya. off lagi. Karena metode Bigetron Alpha harus pick off, Harus dengan yang mereka miliki hero. Iya. Iya, dengan hero yang Coba mereka aja bisa. Harley. Iya. Satu lagi, Profesor. Di bottom lane, teammate bakal coba dipasang, lihat langsung ditarik tapi berubah menjadi naga. Ketika ada mau timing. ditarik ternyata satu talinya kegedean dipaksakan ke arah belakang. Ada Dartos di sana. Ternyata baiting anti-match, makanya dia masih berani muter-muter. Ketika mau dijemput, dari tim Bigetron juga tahu udah ada 20.550 juta orang di sana. Iya, efek glowing one tadi sepertinya udah berasa juga ke arah dari Yuzongnya, di mana tadi di saat dia landing masih ada efek bakaran yang tercipta. Sylvana udah on position. Siapakah yang akan menjadi korban sementara untuk Rainbow mengeluarkan Dexternya, ketahuan lah posisi dari Darkness di bottom lane. Kayak ya siap dengan defense judgment-nya kah bukan untuk menarik ke arah Yuzong, tapi ternyata belum Imperial ada. Justice masih bisa dihindari oleh seorang Drench. Rainbow masih melakukan stacknya di arah bottom lane. Bapak Lord terhormat sudah muncul ke lane of down. Yoi. Tandanya para pemain dari tim EVOS Legends gak berlari terpikir sama sekali, tapi Clover berhasil mendapatkan satu buah Farm Bomb terlebih dahulu dan datang dengan tepat. In the right man, in the right place, in the right time. itu baru yang namanya wingman ya. Iya, itu Clover adalah wingman dari seorang Brans ya. Sekaratin, kabur aja dulu bosku. Daripada kena dari Magic ya. Bener. Capek kena di Magic. Mubazir, ya kan. Oke. Lordnya udah mulai dicolek oleh para pemain dari tim Bigetron Alpha. Bigetron Dream sudah mencoba untuk melakukan zoning out. Meanwhile di arah top lane dari Semeraldanya masih coba untuk melakukan clearing minion. Clovernya akan coba lakukan clearing minion juga di arah top lane dan Lordnya teriset begitu saja. Iya, ini perbedaan dari Naruto sendiri udah diangkat sampai dengan 3.000-an aja. Sementara dari Wan masih melakukan farmingan Dream sebagai bahkan keluar kita ternyata Yuzongnya pun harus KO di sisi yang berbeda. Duel yang langsung dilakukan kepada seorang Darkness. Anti-match, what are you doing brother? Di posisi saat ini sangatlah kritis. Dan satu momentum ini bisa membalikan keadaan. Bahkan anti-match sendiri harus menunggu 18 detik lagi untuk lane of the. Waduh, cukup santai lagi permainan. Bagaimanakah ini? Akankah ada satu kontes yang dilakukan oleh EVOS Legends? Sementara Sylvana di bagian belakang masih mendapat gangguan karena swap test begitu aja. Imperial Justice belum keluar sampai sejauh ini. Lompatkah dia sesaat lagi ini terkurung satu, tapi Defense Judgment dikeluarkan. Defense Judgment dikeluarkan, tapi lihat terusnya teriset kembali. Dries masih punya flicker Clover di arah belakang mengganggu pergerakan besar dan malah blessing duet. Dia tahu dia bisa terlalu besar, bakal coba di follow up oleh seorang Resi dan lihat Rainbow-nya ditumbangkan begitu saja. Wah, dia masih mencoba bertahan, masih ada Trestle. Anti-match mencoba untuk menggendong dari arah mid lane seperti clearing minion terlebih dahulu dan mereka harusnya dapetin ke arah Lord. Dan Magic dan Pokoknya sudah masuk ke arah timnya dan gak ada damage yang bisa di follow up lagi oleh para pemain dari Bigetron. Mereka Iya. terlalu jauh dan terlalu dini kalau memaksakan keadaan di arah mid gate dan itemnya bakal kita lihat Profesor silakan. Nah ini cukup menarik sih. Mungkin teman-teman bakal bertanya-tanya kenapa anti-match bikin Thirst Helmet dan juga Oracle
serta dengan hampir immortal sebentar lagi. Karena sebenarnya ini untuk meminimalisir magical damage yang berlebih dari teman-teman di Drone Alpha. Ada Kaja, ada Brans dengan Harley-nya juga yang memiliki magical damage double, apa ya bisa dibilang double penetration lah nanti kalau misalkan ngomongin masalah late game. Makanya di sini pakai Curse Helm, pakai Oracle juga, regen HP-nya juga bakal bertambah, ditambah dengan kita tahu sendiri tidak ada Knuckles of Endurance dari teman-teman di Drone Alpha. Agak sedikit unik tapi pada Justin berhasil mendapatkan seorang Dreams di follow up dulu. Short ultimate udah dikeluarkan menuju ke arah seorang Rainbow. Bakal coba mundur, Rainbow pun gak berani, gak mau melakukan kesalahan seperti tadi. Mirror image-nya bakal coba dipukul mundur dari Dreams. Way of Dragon tidak berhasil mendapatkan seorang anti-match. Deadly Magic udah mulai masuk bersama dengan bongkar deck. Ribos di sana bakal langsung follow up damage anti-match. Semua diterima dengan cukup besar, tapi ternyata masih tebal dan seorang anti-match memilih untuk mundur. The Way of Dragon belum dikeluarkan. Ripo terlalu offside, gak ada yang bisa memberikan seorang Ripo, tapi damage-nya Benedetta-nya di posisi yang salah. Ter-takedown dari arah belakang, tercucuk oleh seorang Harley. Iya, mundur teratur tadi dari EVOS Legend dan mereka harus merelakan Lord ini untuk Bigatron Alpha. Nggak bisa melakukan apa sementara tadi Benedetta terjebak di bagian belakang di mana teman-temannya memundur ke dalam barisan pertahanan inner turret yang ada di bottom lane. Dreams-nya pinter banget, dia berada di sana. Bakal mencoba untuk membuka vision dari semua pemain tim EVOS Legend supaya Ripo bisa bebas untuk mendorong. Ketika Ripo bebas mendorong, tandanya Ripo bisa bantu tim fight dengan cukup cepat. Purple buff sudah diamankan oleh seorang Wan, harusnya tanpa basa-basi Dreams juga nggak bakal melakukan inisiasi. Dia inisiasi, dia di take down, rugi bandar lagi. Sebenarnya basicnya emang ini kayak tekstur Ripo dan juga Dreams yang emang benar-benar melakukan engage terhadap teman-teman dari EVOS Legends. Ketika di team fight kita tahu sendiri bahwa Ripo ini agak sulit untuk di take down apalagi dengan Frostmourne Shield yang dia miliki. Makanya next patch di nerf, by the way. Tapi kalau kita ngomong masalah Esmeralda, memang level 15 Esmeralda adalah hero terannoying di Land of Dawn. Apalagi kayak posisi sekarang. Lihat Dreams ya, bakal coba untuk melakukan freestyle dulu bos kali ini. Anti-match mau hidup mundur dan Dreams juga udah mulai flicker. Tapi di arah bottom lane, Buffalo yang terhormat sudah mencoba untuk mendekati inhibitor. Ini adalah Lord yang bisa mengamuk, Lord yang bisa dan merusakkan turret di arah bottom lane Buffalo. Oke, ada 4 di bagian bawah untuk menjaga langsung pergerakan di mana tadi Lordnya akan langsung nabrak. Itu udah kaki udah diangkat nabrak langsung ke arah inhibitor yang udah masuk satu orang Dreamsnya tapi belum ada target yang berhasil ditarik ataupun ternyata Justin berhasil mendapatkan dua, mencoba untuk memasuki kaya ke arah belakang dari seorang tim yang terlalu besar di pasang lane, dua ke arah belakang. Masih ada Wind of Nature, tapi Clover gak peduli apapun yang terjadi, bakal coba di follow up damage dari Harley-nya. Terbakar, Clover harus mundur kali ini. Wan bakal coba untuk meng-cover dan berhasil pun juga takut dengan seorang Wan anak man dari Pontini. Untungnya tadi ada space escape yang dia milikin, bisa kabur ke sisi yang berbeda walaupun poker trick sebelumnya memberikan efek kejutan terhadap Benedetta yang sangat menyakitkan sekali. Bahkan Rainbow on time sekali penggunaan dari battle mirror image yang dia milikin, atau kalau tadi tidak sama sekali itu nggak on point, waduh kelar dia sama Yuzong ya Pak. Betul, bukan sembarang betul, tapi live statistik kali ini goldnya masih dipukul mundur oleh sang Bigatron Alpha dengan perolehan 45.000 gold. One hit, Monte Shocker dibuka, satu panah asmara terhadap seorang Red Buff, dia hasil diamankan oleh seorang One. Monte Shocker dikeluarkan untuk membuka vision keberadaan dari Dreams. Sebenarnya yang ditakuti oleh seorang One ini adalah Dreams-nya. Dreams-nya di mana dia berada, di rumput, di jungle, di arah top lane. Banyak banget boost. Dia salah sekali masuk ke boost kalau misalnya nggak dibuka dulu. Waduh jangan Walaupun sampai. punya Thresos ya. Walaupun Iya. punya Thresos. Sangat berbahaya sekali karena di saat dia udah langsung masuk ke dalam bus, nggak perlu lagi menggunakan Jet Kundo sebelumnya seperti ingin menculik, ya udah langsung F Dragon aja. Belum lagi pasif yang dimiliki oleh Chow, ya kemungkinan bakal menghilang untuk Yisantin yang akan digunakan oleh Wan. Iya, nama doang Dreams, tapi ternyata bikin Nightmare Nah, gitu. Dan itemnya silakan Profesor. Nah kalau ngomongin item lagi nih, balik lagi setelah akhirnya beberapa waktu sudah lewat 16 menit, Athena Shield sudah mulai diamankan dari kedua belah tim, terutama untuk EVOS Legends yang memang magical damage-nya lebih banyak. Bigatron Alpha punya Esmeralda, punya Harley, punya Kaja, 3 magical damage plus Rainbow. Bahkan sudah mengamankan Athena Shield untuk respect terhadap seorang Rexy, karena dari awal kayak dari early game Rexy ngelemparin Anti-match bakal berubah menjadi naga, di follow up dengan cukup baik. Timingnya cukup tepat dari anti-match hanya untuk mengusir mundur para pemain dari tim Bigatron Alpha. Sudah ditarik, pengen Shadow Wave Dragon, semua ultimate sudah masuk, tapi berarti duet dari Rainbow. Di follow up dengan seorang Rexy, tapi ternyata damage nggak terlalu kuat begitu saja. Ripo satu persatu masuk dengan cukup baik dan bahkan di arah top lane Rexy ditumbang oleh seorang Brand. Lihat dartesnya gak diboleh pula di Sledel, tapi anti-match kali juga harus tumbang dua player.
player hilang dari EVOS Legend. Meanwhile, Clover bakal mengejar Cloud-nya. Rainbow, di manakah kau berada? Berbahaya sekali pergerakan dari Rainbow ini. Dia Clover mencoba untuk ngebaik time. Di mana di sisi yang berbeda Lord udah nongol. Ini untuk apa ya? Dan Magic juga udah langsung dikeluarkan. Tapi belum berimpact apa-apa karena di bagian bawah Rainbow akan mengarah ke area orange. Bapak akankah menjadi santapan untuk Benedetta? Gak bagus banget tadi lihat satu persatu mereka masuk kakinya. Damage dari Blazing Duet. Dan bahkan udah ada defense item dari seorang Rainbow. Dia dipaksa didapatkan satunya kayaknya seberapa tar tapi dengan serangan yang panas dengan tim Magic. Wombo combo combro yang berhasil didapatkan kill steal oleh si Bigetron Nava. Symphony yang skillnya cukup baik dari Bigetron Nava. Sedangkan itu di arah bottom lane ada turret yang bakal coba dihajar oleh para minion tapi ternyata tidak cukup efektif. Minion sudah hilang, Lord sudah didapatkan oleh tim Bigetron Nava. Kecepatan gak sih tadi Imperial Justice-nya di mana pergerakan dari One yang ada di bagian belakang masih cukup jauh loh Pak. Masih di area orange buff kalau nggak salah. Sementara untuk Imperial Justice-nya udah dikeluarkan oleh Darkness tanpa adanya backupan yang dimiliki oleh Darkness sendiri gitu. Bukan hanya itu aja, Ripo berada di garis depan. Dia udah nggak ada lagi yang bisa nge-shutdown. Mau One, mau Clover, nggak peduli apa yang terjadi. Ripo bakal berada di garis depan. Ketika Ripo-nya di depan, semua short skill keluar, enak banget untuk Rainbow untuk masuk. Rainbow punya Purify, Rainbow punya Wind of Nature. Magical atau CC dan juga physicalnya bakal ditanggulangi sama seorang Rainbow. Tapi Ultimate menjadi bulan-bulanan dengan 128.000 damage yang diterima Pak Pulo. Waduh, udah segitu banyaknya yang harus diterima tidaknya untuk pertarungan di bagian tengah. Siapa yang akan menjadi korban duluan? Benedetta Bapak menjadi pilihan ini bakal berat banget ketika dia defense gak ada seorang Clover. Bapak lo terhormat di arah bottom lane sudah masuk dan kali ini Kayesa perempuan terakhir tapi itu saja terberhenti. Ada defense mencoba untuk menabrak dengan hantaman benda tubuh kayaknya bakal ditumbangin. Immortality-nya sudah pecah. Ripo masih coba bertahan. Bakal dengan butut dari seorang anti-match mencoba untuk mendefense. Satu Bapak lo terhormat di arah bed. Regi, Rainbow Sakaratul mau memilih untuk mundur. Dan bahkan semua masuk connect ke arah anti-match dan harus pecah di arah mid lane. KO dan godlike didapatkan oleh Bigetron Brand. ada satu flame shot tadi seperti langsung ditembakkan tapi ternyata backupan yang sangat cepat. Tapi untuk sekarang kita lihat aja udah ada satu yang kita pilih untuk ajanya harus meregang nyawa, masih ingin lebih tapi Sansin yang digunakan oleh One pun harus menjadi korban selanjutnya. Tapi Rexy mendapatkan catatan dan berhasil dua karena belakang Rainbow membalik keadaan dan di sisi Whiteball didapatkan fokus mencegah base dan Bigetron Alpha take the game 2. Satu sama lagi dan lagi. Belum ada tim yang akan mendapatkan kemenangan sempurna 2-0. Ya ditambah dengan early game.